Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, di video pembelajaran pertemuan yang kedua yang membahas terkait manusia dan pendidikan. Masih bersama saya Arif Tirtana, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lakbok Ciamis. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan manusia dan pendidikan. Yang pada pertemuan kali ini kita memiliki tujuan manusia memahami, mampu menjelaskan tentang hakikat manusia dan hubungannya dengan pendidikan. Sehingga ada beberapa subtujuan yang akan kita bahas. Yang pertama, manusia menurut pandangan para ahli. Kedua, hubungan filsafat manusia dengan komponen pendidikan. Ketiga, fitrah manusia dalam pendidikan. Yang pertama, terkait dengan manusia menurut para ahli, yakni ada 1. Antropolog, 2. Sosiolog, 3. Psikolog, dan yang keempat, filosof. Yang pertama, manusia menurut ahli antropolog. Manusia dilihat berdasarkan teori evolusi yang pada mulanya muncul dari satu sel yang amat sederhana, kemudian berproses dan berevolusi secara bertahap menuju taraf yang lebih sempurna, dan dalam proses evolusi tersebut terdapat hukum berjuang dan bertahan untuk hidup. Itulah pandangan manusia menurut antropolog. Yang kedua, menurut ahli sosiolog. Kemudian, manusia merupakan makhluk hidup yang tidak dapat dipisahkan dari hidup berkelompok, yang dalam pandangan Aristoteles disebut dengan jun politikon, yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama. Yang ketiga, menurut ahli psikolog, manusia dalam proses pengembangan dirinya dibagi dalam beberapa teori. Teori naturalisme, nativisme, behaviorisme, empirisme, kognitivisme, konvergensi. Kemudian ada menurut ahli filosof, manusia adalah makhluk yang berpikir, dan dengan berpikirnya maka manusia menunjukkan eksistensi dan peranannya. Selanjutnya, hubungan manusia dengan pendidikan. Pemahaman akan konsep manusia dengan berbagai potensinya menuntut akan muatan kurikulum yang harus diberikan kepada peserta didik, mencakup materi pengembangan intelektual dan keterampilan, pengembangan spiritual, pengembangan emosional, pengembangan sosial, dan pengembangan fisik. Itu manusia kurikulum pendidikan. Pemahaman akan konsep manusia akan membantu dalam merumuskan metode pembelajaran yang harus digunakan. Kemudian, manusia metode pembelajaran. Pemahaman akan konsep manusia memberikan gambaran pada beberapa kompetensi
yang harus dimiliki oleh seorang pendidik guru. Manusia pendidik. Selanjutnya, konsep fitrah manusia dan implikasi dalam pendidikan. Yang pertama, fitrah manusia. Hakikat wujud manusia atau makhluk jasmani ruhani yang paling mulia. Makhluk yang suci ketika lahir, makhluk etis religius, makhluk individu dan sosial. Tujuan penciptaan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber daya manusia, citra manusia dalam Islam. Tentang manusia, perjuangan manusia tidak hanya sekedar trial and error saja, tetapi memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas dan telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, implikasi dalam pendidikan. 1. Pemberian stimulus dan pendidikan demokratis. Yang kedua, kebijakan pendidikan perlu pertimbangan empiris. Dan yang ketiga, kedekatan konsep fitrah manusia dengan aliran konvergensi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ada manfaat atas apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.